Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang terdiri dari Rifki, Dean, Ruki, Ronanda, Diva, dan Rino akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari daftar isinya: A. Jenis-jenis sayuran, B. Kegunaan dan manfaat sayuran dan buah, C. Sifat fisik dan kimia sayuran dan buah, D. Mutu sayuran dan buah, dan E. Penyimpanan sayuran dan buah. Sayur-sayuran, sayur daun. Sayur daun bagian tubuh yang terdapat daun hanya pada bagian batang. Kualitas sayur daun hanya baik memiliki ciri-ciri bagian daun utuh, tidak membusuk dan tidak berlubang bekas gigitan hama. Bisa dilihat juga dari bagian daun serta batang yang berwarna segar dan masih muda. Bagian daun lebar dan kompak. Contoh dari jenis sayuran daun adalah sawi, bayam, kangkung, kubis, kol, dan singkong. 2. Sayuran batang. Sayuran batang merupakan bagian dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan luas. Buku adalah tempat menempelnya daun. Kualitas sayuran batang yang baik memiliki ciri-ciri umur batang masih muda, warna sayuran muda, cerah dan bersih. Tidak ada bagian-bagian yang busuk. 3. Sayuran bunga. Sayuran bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kualitas sayuran bunga yang baik memiliki ciri-ciri yaitu bunga atau kembang tersusun kompak, tidak ada yang terkena hama, dan juga bisa ditunjukkan dari warna sayuran yang segar. Ukuran besar bunga. Contoh sayuran bunga meliputi bunga turi, brokoli, bunga kol, bunga pisang. 4. Sayuran buah hasil. Sayuran buah hasil dari penyerbukan dan pertumbuhan hayam yang terjadi pada organ bunga. Kualitas sayuran bunga yang baik memiliki ciri-ciri tingkat umur cukup, tidak terlalu muda dan tidak terlalu dewasa. Sayuran buah segar dan berwarna cerah. Ukuran besar. Tidak ada bagian buah yang rusak, busuk, ataupun bahkan bekas gigitan hama. Contoh sayuran buah yaitu tomat, paprika, cabai, labu, siam, mentimun, pare, dan masih banyak lagi yang lainnya. Atau digigit hama. Contoh sayuran batang yaitu rebung, asparagus, batang seledri, kailan, adas, dan kecambah. 5. Sayuran umbi. Sayuran umbi. Bagian umbi merupakan bagian dari suatu tanaman yang mengalami pembesaran akibat adanya penimbunan makanan di bagian tersebut. Kualitas sayuran umbi yang baik memiliki ciri-ciri yaitu sayuran umbi sudah cukup umur dan berukuran besar, tidak tumbuh tunas, bagian luar tidak ada yang membusuk, memar atau bahkan bekas gigitan hama. Bentuknya lurus dengan diameter yang profesional. Contoh sayuran umbi yaitu kentang, wortel, lobak, singkong, radis, umbi bit, talas, dan masih banyak lagi. 6. Sayuran polong. Jenis sayuran polong selanjutnya adalah kualitas sayuran polong yang baik memiliki ciri-ciri sayuran tidak tua, kulit buah masih lurus dan benjolan, biji belum tampak, bentuk buah polos, besar, dan lurus, warna buah tampak segar, tidak ada bagian yang busuk dan bekas gigitan hama. Contoh sayuran polong yaitu buncis, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Sayuran umbi. Sayuran umbi lapis. Sayuran umbi lapis yang baik memiliki ciri-ciri umbi lapis sudah cukup umur. Lapisan umbi tampak tebal dan kompak dan tampak berukuran besar. Tidak ada bagian yang rusak, busuk, atau bekas gigitan hama. Contoh sayuran umbi lapis berupa bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Sayur
jamur. Sayur jamur yang terakhir adalah sayur yang baik memiliki ciri-ciri sayuran jamur masih muda hingga cukup umur, bersih dan tidak ada bagian yang busuk atau rusak karena hama. Contoh sayuran jamur: jamur merah, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Buah-buahan: 1. Buah pisang. Pisang merupakan buah yang rasanya enak dan kaya akan vitamin serta mineral. Pisang berguna melancarkan pencernaan, sehingga baik dikonsumsi rutin setiap hari. Kandungan potasium yang tinggi serta rendahnya sodium membuat pisang baik untuk menurunkan tekanan darah. 2. Buah apel. Apel sangat baik untuk dikonsumsi rutin karena mengandung 2 jenis serat larut yang didapat menurunkan tingkat kolesterol, dan serat tidak larut yang dapat menyehatkan pencernaan. Konsumsi apel dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Buah nanas. Nanas termasuk dalam buah yang kaya akan vitamin C. Selain itu, nanas juga mengandung bromelain, enzim yang dapat membantu meredakan radang dan mencerna protein. Bromelain juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker dan tumor. 4. Buah stroberi. Stroberi juga kaya akan kandungan vitamin C serta mangga dan potasium. Buah ini memiliki indeks glikemik yang cenderung rendah, sehingga tidak akan meningkatkan gula darah secara signifikan. Kandungan antioksidan dalam stroberi juga berguna untuk menurunkan risiko berbagai penyakit kronis. 5. Buah lemon. Buah yang sangat populer di kalangan pecinta diet. Ini juga sangat baik untuk kesehatan sehari-hari. Selain kaya akan vitamin C, lemon juga dapat meningkatkan kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah. Kandungan asam sitrat dalam lemon juga berguna untuk menurunkan risiko terkena penyakit batu ginjal. 6. Buah semangka. Semangka merupakan salah satu buah dengan kandungan air tertinggi dari seluruh jenis buah-buahan, yaitu 92%. Buah ini membantu mengenyangkan perut, sehingga berguna juga bila sedang diet. Semangka berguna untuk meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tingkat kolesterol, dan menjaga tekanan darah. Buah jeruk. Buah yang sangat populer ini memiliki kandungan vitamin B dan C yang sangat tinggi. Jeruk juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit batu ginjal, meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh, serta mencegah terjadinya anemia. B. Kegunaan atau manfaat sayuran dan buah. Tentunya Anda telah banyak mengenal berbagai jenis sayuran dan buah, baik itu sayuran yang berasal dari daun, sayuran yang berasal dari bunga batang, dan sayuran akar. Sayuran segar berperan menyediakan vitamin, mineral, atau serat serta mempunyai khasiat lain untuk kesehatan. Berbagai jenis sayuran, baik berupa sayuran daun, sayuran bunga, sayuran buah, sayuran umbi, dan sayuran polong, semuanya mempunyai manfaat bagi tubuh kita. Dengan beraneka ragam jenis sayuran, maka memudahkan kita mengkonsumsinya setiap hari tanpa merasa bosan. Beberapa metode pemasakan dan penyajian sayuran dapat pula diterapkan agar sayuran dalam menu senantiasa bervariasi. Semua sayuran mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Jumlah zat gizi pada setiap sayuran berbeda.
Vitamin A. Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang memiliki beberapa peran esensial di dalam tubuh, mulai dari menunjang pertumbuhan dan pembelahan sel, tumbuh kembang janin, hingga fungsi reproduksi. Vitamin B memiliki 8 jenis masing-masing. Vitamin B memainkan peran dan fungsi yang berbeda-beda pula, tetapi bersama-sama. Vitamin B kompleks memainkan peran dalam mengubah karbohidrat, protein, dan lemak dari makanan yang Anda konsumsi menjadi energi. Vitamin C. Asam askorbat dibutuhkan untuk memproduksi kolagen. Tidak heran jika vitamin C dikatakan dapat menjaga elastisitas kulit, membantu penyembuhan luka, dan memperkuat pembuluh darah. Vitamin D disebut juga dengan vitamin sunshine. Vitamin D berperan dalam membantu penyerapan kalsium untuk pertumbuhan tulang kuat serta membantu daya tahan tubuh melawan infeksi. Vitamin E mengandung antioksidan tinggi. Vitamin E dibutuhkan untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. Nutrisi mikro 1 ini juga berperan dalam menjaga sistem imun, membantu pembentukan sel darah merah, memperlambat penuaan, serta mengurangi resiko katarak dan radang sendi. Vitamin K. Vitamin K memiliki peranan penting dalam proses pembekuan darah, serta memelihara kesehatan tulang. Kekurangan vitamin K bisa meningkatkan risiko pendarahan pada tulang. Sifat fisik dan kimia sayuran dan buah. Fisik. Pada saat penyimpanan sayuran akan terjadi perubahan fisik dan kimia, sehingga zat gizi penampilan menurun. Sayuran dan buah peka terhadap kerusakan dingin. Jenis kerusakan disebabkan oleh pembekuan pada sayuran dan buah cukup bervariasi. Sayuran yang disimpan pada suhu 5-8 derajat Celcius akan mengubah sifat fisik menjadi coklat sampai hitam kehijauan. Kerusakan yang sangat parah ditunjukkan dengan adanya pelunakan sayuran dan daging buah. Penyimpanan yang terdapat diperlukan agar sayuran tetap berkualitas, baik penampilan fisik maupun kandungan gizinya. Kimia. Selain karena adanya mikroba, ada 2 jenis kerusakan lain yang disebabkan oleh faktor dari dalam sayuran dan akibat penyimpanan yang terlalu dingin dalam waktu lama, yaitu chilling induced dan freezing induced. Chilling induced adalah kerusakan yang disebabkan oleh terbentuknya toksin yang bersifat meracuni, sehingga sel-sel akan mati dan akibatnya sayuran membusuk. Dalam keadaan normal, toksin dinetralkan oleh asam askorbat yang terdapat dalam sayuran. Dalam keadaan dingin, pembentukan toksin semakin cepat dan sebaiknya pembusukan asam askorbat akan menurun jumlah asam askorbatnya. Tidak cukup untuk menetralkan toksin. Freezing induced merupakan kerusakan akibat adanya pembentukan air di dalam sel sayuran yang terus membesar, sehingga sel-sel mengalami dehidrasi dan mengering. Keadaan tersebut menyebabkan protein rusak dan enzim kehilangan fungsinya. Akibatnya metabolisme terhenti dan sel-sel mati, sehingga terjadilah pembusukan. Penyimpanan dengan merendam pangkal batang dapat dilakukan pada bayam, kangkung, sawi, dan katuk, daun singkong, dan asparagus. Mutu sayuran dan buah bersifat mudah rusak, perishable, sehingga memerlukan perlakuan khusus untuk mempertahankan agar zat gizi yang terkandung di dalamnya tidak banyak yang berkurang. Beberapa proses pada saat penyiapan dan pengolahan sayuran dan buah harus diperhatikan agar sayuran dan buah dapat tetap segar dan bermutu, yaitu proses pemilihan bahan pada pengolahan dan penyajiannya. Sebelum diolah, sayuran juga mengalami proses penyiapan yang meliputi penyiangan, pencucian, pengirisan, dan pemasakan. Pada saat membeli sayuran di warung, pasar swalayan, atau pasar tradisional, tentunya Anda memerlukan pemilihan untuk mendapatkan sayuran segar. Pembelian sayuran sebaiknya dilakukan pada pagi hari untuk mendapatkan suara yang berkualitas tinggi, karena sayuran masih segar dan banyak pilihan. Untuk mendapatkan sayuran yang bermutu tinggi, pada saat membelinya, Anda dapat mengikuti beberapa petunjuk di bawah ini. A. Sayuran dipilih yang berkualitas baik, ditandai dengan warna yang tidak buram, tidak cacat, tidak berlubang-lubang, tampak segar dan bersih. B. Ukuran yang berbentuk sayuran dipilih normal, meskipun ukuran dan bentuk tidak berhubungan dengan kualitas sayuran. Sebaiknya dipilih sayuran yang tidak
terlalu lembab atau basah agar kerusakan sayuran dapat dicegah atau diperlambat. D. Hindari menekan sayuran agar sayuran tidak memar. E. Hindari membeli sayuran yang sudah terbungkus rapat dalam plastik. Sebaiknya membeli sayuran sesuai kebutuhan agar dapat langsung digunakan atau disimpan. G. Apabila sayuran dibeli dalam jumlah yang banyak, maka penyiapan harus dilakukan dengan menyimpan bahan pada suhu rendah atau dilakukan pengeringan. Mutu sayuran dan kandungan gizinya. Faktor penentu mutu sayuran: warna, tekstur, cita rasa, dan kandungan gizi. Warna pada sayuran disebabkan oleh kandungan pigmen. Klorofil menyebabkan warna hijau setelah panen. Karotenoid: terdapat 4 jenis karotenoid yaitu karoten orange, kantofil kuning, linkopen merah, krosein warna kuning orange. Flavonoid: pigmen warna putih, merah, dan biru ungu. Flavonoid terdiri dari antosianin, dan tanain. Zat gizi yang penting dalam sayuran: serat, mineral, kalsium, fosfor, besi, natrium, vitamin A, vitamin C, tiamin, B1, B3, dan B9. Sebagian besar karbohidrat terbentuk seluse yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Pati dan gula. Perubahan kandungan gula pada sayuran meliputi 3 macam yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Standar mutu buah. Faktor penentu mutu buah: warna, tekstur, cita rasa, dan kandungan gizi. Warna pada buah. Buah mangga. Mangga atau mempelem adalah nama jenis buah, demikian pula nama pohonnya. Mangga termasuk dalam marga Mangiferae yang terdiri dari 35-40 anggota dan suku Acaricidae. Nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Pohon mangga termasuk tumbuh tinggi dan struktur batangnya habitus, termasuk kelompok arborus, yaitu tumbuhan berkayu yang meliputi tinggi batang lebih dari 5 meter. Mangga bisa mencapai tinggi 10-40 meter. Nama buah ini berasal dari Malayam. Mangga ketika dipindahkan dalam bahasa Indonesia menjadi mangga. Dan pada pihak lain, kata ini dibawa ke Eropa oleh orang-orang Portugis dan diserap menjadi mango, bahasa Portugis, mango, bahasa Inggris, dan lain-lain. Nama ilmiahnya sendiri mengandung arti pohon yang berubah. Mangga berasal dari India, berasal dari serikat perbatasan India dengan Burma. Mangga telah menyebar ke Asia Tenggara sekurangnya semenjak 2500 tahun yang lalu. Buah ini dikenal dengan pula dalam berbagai bahasa daerah seperti palem atau poh. Versi bentuk daun mangga: lonjong dan ujungnya seperti mata tombak, berbentuk bulat. Telur ujungnya runcing seperti mata tombak, berbentuk segi empat tapi ujungnya runcing. Berbentuk segi empat, ujungnya membulat. Kandungan gizi dalam buah mangga. Nilai kandungan gizi mangga dalam setiap 100 gram mangga ranum terdapat 48% air, 41 mg vitamin C, dan 73 kalori energi. Sedangkan mangga muda mengandung 84% air, 65 mg vitamin C, dan 66 kalori energi. Terima kasih. Assalamualaikum Penyimpanan warahmatullahi sayuran wabarakatuh. dan buah. Penyimpanan pada suhu rendah dilakukan dalam lemari pendingin. Pada cara ini, sayuran disimpan pada suhu 5-80 Celcius. Penyimpanan dengan cara ini mampu menghambat respirasi dan metabolisme sayuran, proses penuaan dan pelayuan, kerusakan oleh mikroba, serta proses pertumbuhan yang tak dikehendaki seperti penuntasan pada kentang. Ada beberapa langkah penyimpanan sayuran di lemari pendingin. Pertama, sayuran yang akan disimpan harus dibersihkan. Kedua, sayuran dipisahkan menurut jenisnya agar tidak terjadi reaksi yang tidak dikehendaki. Ketiga, sayuran diletakkan di bagian crisper, yaitu ruangan paling bawah yang dirancang untuk sayuran. Yang keempat, setiap kemasan sayuran disusun dengan baik dan diusahakan
dalam kondisi tegak agar tidak saling tumpah tindih.